Selamat siang para mahasiswa Cyber Security kelas LB07. Ya. Nah, ini contoh lainnya. Jadi ternyata turunan dari penyebutnya tidak terkandung pada pembilang. Coba kita tes ya. Kita tes dulu. eh, Turunan dari penyebut. Kita cari dulu. Adalah berapa nih? 2 kali 2 X ya. 2 kali 2 X 4 X ya. Terus 3 kali 1 kan? 3 tambah sorry, kurang 0 dx. Hasilnya 4x plus 3 kurung dx. Ada kandung nggak pada pembilang nih? Min 4x tambah 7 kali dx. Nah ada kan? Kalau nggak ada, ini tidak bisa pakai ya, tidak bisa pakai integral du per u, ya kan? Yang hasilnya ln agam terak u tambah c. Yang tadi kita pernah ya. Jelas maksudnya? Nggak bisa ya. Jadi pertama saya tes dulu kalau bisa, mengapa kita pakai yang panjang? Ya, kayak itu maksudnya. Nah, karena nggak bisa, mau tak mau, ya mau tak mau kita gunakan cara yang panjang. Jadi kita tes dengan cara gini, ternyata hasilnya eh, DU-nya itu sekian DX-nya itu tidak ada pada soal. Karena tidak ada soal, maka kita tidak bisa menggunakan cara ini. Ya. Jadi mau tak mau kita pakai pecah bagian, ya mau tak mau. Ya. Oke. Pecah bagian ya. Jadi ini tidak bisa ya, tidak bisa kita apa ya? Jadi kita gunakan pecah bagian, yaitu caranya berdasarkan soalnya integral dari min 4x plus 7 ya. Min 4x plus 7 oke, per 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 dx. Langkah pertama kita uraikan dulu dari penyebutnya. Bagaimanakah menguraikan 2x kuadrat tambah 3x kurang 2? Nah, ini pelajaran di SMP kelas 2, salah. Anda dulu diajarkan gimana? Pakai laporan yang palsu gitu loh. Bahaya, Iya. bahaya satunya. Ada caranya, ada. Ya, nah ini saya nggak masuk teman-temannya dulu. Nah, maksudnya supaya semua tahu gitu kan. Hari ini, oke. Caranya adalah kita ya kurung-kurung betul, tapi ada per ya. Karena kurung-kurung langsung kan, pasti kalau 2x kuadrat pasti 2x dengan x. Enak. Kalau ini cara ini, kalau 2 depannya 2x kuadrat, sini terus 2x per 2. Jadi kalau 7x kuadrat depannya 7x per 7. Angkanya sama semua. Ya. Kalau 5x kuadrat, 5x per 5. Jelas ya? Nah, baru kita pakai yang apa? Jumlahnya berapa, AC kalinya berapa? Jumlahnya berapa? Koefisien X. Jumlahnya plus 3. Sekalinya ujung kali ujung. 2 kali min 2, min 4. Ada minnya. Hati-hati loh. Ujung kali ujung. 2 kali min 2, min 4. Nah, berapa kali berapa? Plus 4, min 1. Ya nak? Plus 4. Sebenarnya AC kali tidak ada masalah. Jumlah itu yang kuncinya. Juru kuncinya di jumlah. AC kali minnya mau letak di mana? Masa bodoh. Aslinya tetap min 4 itu kan. Jadi eh, 4 tambah min 1 kan plus 3. Oke ya. Berarti sini bisa min 1 plus min 4. Bisa terbalik ya. Terserah itu yang apa. Oke. Jadi bisa plus 4 ya. Plus 4 min 1. Ya enggak? Itu cara ini kalau gini pasti ya.
pasti. Jadi saya khawatirkan pasti di SMP itu Anda diajarkan modal langsung 2x kurang pasti 2x benar. Tetapi yang angka belakang itu dicoba aja gitu ya. Nggak boleh gitu. Kalau gitu pasti. Jadi cara cara orang itu jumlah titik tambah titik adalah jumlahnya berapa koefisien X AC kali ujung itu pasti. Nggak mungkin salah ya. Kecuali ya salah hitung ya. Oke, jadi ini yang kuncinya, ini yang harus Anda tahu, tetap. Nah, baru ini yang habis dibagi dua mana? Yang habis bagi dua kan ini. Ini kan? Nah, yang habis bagi dua, kita bagi dua, sehingga ini menjadi 2x tambah 2x tambah 4 per 2 kan? Yang habis bagi dua, 2x-1 tetap, sehingga hasilnya sini adalah 2x bagi 2x, 4 bagi 2 kali 2x min 1. Nah, itulah uraiannya. Ya, baru ini pelajaran di SMP, tapi ini penting Anda tahu. Ya. Saya agak worry tadi, seperti Anda bilang tadi itu memang kejadian gitu. Saya tahun berapa dulu, ada ponakan saya nanya itu. Hah? Cara gitu sih. Nah, kemudian saya tunjukkan cara ini yang lebih pasti. Ya. Oke, sebenarnya ada salah satu lagi cara kuno ya. Zaman saya tuh bukan cara gini, lain. Ya. Lebih panjang sedikit ya. Baik, setelah apa ini kita uraikan jadi min 4x plus 7. Ini boleh kurung dx, boleh letak di sini. Per, nah ini kita uraikan nih. Kita tulis nih, x tambah 2 kali 2x min 1. Ya, barulah kita tuliskan pecahannya ini. Ya, pecahannya ini kita tuliskan. Ya, kita salin. Terus jelas, terus nih. Halo, saya agak khawatirnya ini. Khawatirnya dulu di SMP mungkin ada jajar 2T kali X, 2T kali 2X. Belakangnya mau coba, itu bahaya. Ya. Padahal yang ini modelnya gini. Kalau ini 5X kuadrat, 5X, 5X, 5. 7X kuadrat, 7X, 7X per 7. Terus jumlahnya berapa? Plus 3. Nanti kalian hitung kali itu di 2, hanya di 2, di 4. Kemudian masih. Yes. Jelas ya. Jadi yang bahaya uren itu ya. Oke, kalau sudah harus kita uraikanlah ini jadi pecahannya ini ya. Min min 4x plus 7 per x tambah 2 kali 2x min 1. Ini diuraikan menjadi dua pecahan. Yaitu x plus 2 dengan 2x min 1. Ya. Kemudian kalau ini x pangkat 1, ini enggak? Di atasnya x pangkat 0. X pangkat 0 di depannya ada koefisien A. A kali x pangkat 0. X pangkat 0 1 enggak ditulis ya. Ini juga ini x pangkat 1, berarti sini x pangkat 0, koefisiennya B. B kali x pangkat 0, 1 enggak ditulis. Oke. Nah ini berikutnya kita pakai cara kedua aja. Apa tadi? Haganah fungsi. Karena itu sering diajarkan di SMA. Dikali dengan KPK dari penyebut yaitu X tambah 2 kali 2X min 1. Ya, ini adalah KPK. Modal ini kemungkinan diuji ya. Di UAS kemungkinan diuji.
Oke, kali KPK ya. Ya Anda harus kuasai ya. Bukan ini aja yang semua macam-macam bentuknya ya. Nah, kita kalikan pecahan ini kalau dikali KPK hilang nggak penyebutnya? Halo? Tinggallah min 4x plus 7 sama dengan sebenarnya ini model kali silang aja sebetulnya kalau dua kali dua dua pecahan ya kalau tiga ke tiga baik tiga pecahan tak beda ya. Pecahan ini sebetulnya kali ini kan dicoret x plus 2-nya tinggal a kali 2x min 1 seolah-olah ini dikali silang ya. Ini kan ini kali ini kali ini. Ya, itu kalau cepatnya. Jadi ini a kali 2x min 1 ditambah b kali x plus 2. Ya. Nah, ini pakai Hagano fungsi yaitu apa? Diambil penyebutnya yang ini x tambah 2 sama dengan 0. X berapa nih? Hello? X sama dengan min 2. Kalau ini x min 2 ya. Terus yang satu lagi x ini kita ambil 2x min 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, x berapa? Setengah. Oke, ini min 2. Jadi kita ambil pertama x sama dengan min 2, maka kita masuk sini min 4 kali min 2 tambah 7 sama dengan a kali 2 kali min 2 kurang 1 tambah b kali min 2 tambah 2. Min 2 tambah 2 0 ya. Hilang. Hingga ini min 4 kali min 2 berapa? Plus 8 tambah 7 ini a kali ini min 2 min 4 min 1 ya. Enak. Ditambah 0. Jadi ini 15 sama dengan min 5a. Berapa a? 15 dibagi min 5. Berapa hasilnya? Min 3 ya. Hanya min 3. Jelas sampai sini? Kemudian x berikutnya berapa? Kan tadi penyebut ini sama dengan 0. X tambah 2 0, X min 2. Kalau 2X min 1 sama dengan 0, 2X sama dengan 1, X berapa? 1 per 2. Tengah, enak. Kalau 2X min 1 ini penyebutnya diambil sama dengan harga 0 fungsi. Harga 0 fungsi artinya penyebutnya sampai sama dengan 0. Jadi X sama dengan setengah. Kita masukkan. Min 4 kali setengah ditambah 7 sama dengan A kali 2 kali setengah dikurang 1 ditambah B kali setengah tambah 2. Ya nak? Ini min 4 kali setengah min 2 tambah 7 sama dengan A kali 2 kali setengah 1 B kali 2 2 setengah ya. Atau 5 per 2. 7 kurang 2 berapa? 5. 5 sama dengan ini 1 kurang 1 0. Ini hilang ya. Ini tinggal 2 setengah B. Berapa B? 5 dibagi 2 setengah. Hasilnya 2. Jelas ya? Nah, barulah kita salin pecahannya tadi. Ya. Coba sini dulu. Ada pertanyaan enggak dulu? Ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu ke sini? Kalau sudah, baru salin yang ini, yang pecahannya ini.
disebut pecah ya bagian, integral pecah bagian, partial fraction ya. Itu min 4x plus 7 per x tambah 2 kali 2x min 1 sama dengan A per x tambah 2 tambah B per 2x min 1. Nah, ini diberi integral, itu warnanya merah saya. Ya, dikasih integral, ini kurung boleh kali dx, ini integral kali dx, integral kali dx, gitu. Jelas ya? Sehingga terjadi hasilnya apa? Sama dengan integral A-nya berapa tadi? A-nya min 3, B-nya 2 ya. A-nya min 3. A-nya min 3 dx per x plus 2. B-nya 2 ya. Dx per 2x min 1. Min 3-nya boleh keluar. Tinggal dx per x tambah 2. Ini kalau mau keluarkan boleh juga enggak sebetulnya. Karena 2x turunnya 2 agak kan. Ya, berapa? Kalau mau keluarkan boleh. Terus ini dx per 2x min 1. Terus ini min 3 d dari penyebut per penyebut. Nah, turunannya berapa sih? Turunan x 1, turunan 2 0 kali dx. Sama nak men dx? Sama ya. Begitu juga 2 ini ya. Oh ya. Berarti tetap ya. Tetap. Ini juga hati-hati. Ini kasih jarak ini ya. D dari penyebut per penyebut. Jadi ini turunannya berapa? 2 kali 1 kurang 0 dx. Ini hasilnya berapa nih? 2 dx. Padahal yang ada dx saja. Jadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 dikali 2. Seperti 2 tadi 2 dx sama ya. Tidak usah dikeluarin. Ini bisa coret. 2 kali setengah 1. Hasilnya min 3. Integral du per u apa? Len u. Nah. Len agamra u. Tambah integral du per u juga len u. 2f min 1 terakhir tambah c. Tak tentu. Boleh sampai sini aja atau mau teruskan bisa juga. Salah ya. Kalau mau teruskan nanti ini terserah apakah pangkat 3-nya dipindah ke belakang, minnya dibiarkan. Kalau min dibiarkan bisa jadi log A kurang log B, log A per B. Ya. Kalau dibiarkan ya berarti x plus 2 pangkat min 3. Boleh juga. Ya menurut saya cukup ke sini aja, tidak pusing-pusing. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Mungkin kelas lain sudah sampai ke hitung luas ya. Ya. Saya lihat nanti kalau cepat selesai datang. Oke. Ada satu contoh lagi ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya. Oke, kalau tidak ada, kita teruskan contoh lainnya. Tadi contoh 1 nih, contoh 2-nya. Min 2x plus 7 dx per A. Penyebutnya nih. X min 2 pangkat 2. Halo. Nah, pecahannya berarti kan min 2x plus 7 per x min 2 pangkat 2 itu sama dengan apa? Ingat kalau pangkat 2 ada 2, pangkat 3 ada 3 penyebutnya. Jadi sini x min 2 pangkat 1 dengan x min 2 pangkat 2.
Kalau pangkat 3 tambah lagi X min 2 pangkat 3. Tanya sini, kalau ini pangkat 1 yang selalu ditanya itu yang pangkat 1. Perhatikan nih. Pangkat 1 di sini harus ini X pangkat 0 A kali X pangkat 0. Betul nggak? X pangkat 0 1 naik tulis. Sekali bilangan, semua bilangan. Kalau ada pangkat 3 C, A, B, C. Ada 4 D. Oke. Dan ini baru dikali dengan KPK dari penyebutnya. KPK-nya ya penyebutnya. Pangkat 2. Ini adalah kelipatan persekutuan kecil. Ya, kelipatan persekutuan kecil. Nah, ini kalau kali ini penyebut hilang nggak? Tinggal min 2x plus 7. Kalau ini penyebut coret 1 nggak? 1 coret ya kan? X min 2 1 ini tinggal jadi apa? A kali X min 2 kan? Tentunya A per X min 2 kali X min 2 pangkat 2. Kan coret. Bingung nggak? Ada yang bingung? Yang lain? Nah, yang lain belum tentu. Anda aman, yang lain belum tentu. Kalau nggak aman, bilang nggak aman nggak apa-apa. Ya, udah. Kalau, kalau nggak aman, ya kita lihat sini. Seperti yang saja di awal tadi, masing-masing dikali KPK. Ini, gitu aja, dikali KPK. KPK-nya X min 2 pangkat 2. Ini A per X min 2 kali X min 2 pangkat 2 tambah B per X min 2 pangkat 2 kali X min 2 pangkat 2. Apa yang terjadi? Ini ini coret kan? Ini coret 1, ya kan? Ini coret semua nih. Jadi tinggal apa? Tentunya jadi sederhana sekali ya. Tinggal apa? Pemilangnya aja min 2 plus 7. Ini tinggal A itu tinggal coret 1 tinggal A kali X min 2. Ini tinggal B saja. Betul. Nah, yang ini yang Anda masukkan harga nol fungsinya. Lihat, kita lihat sini. Penyebutnya apa sini? Di sini. X kurang 2 sama dengan 0. X berapa? 2 kan? Masukkan di sini. X sama dengan 2. Nah, kita masukkan berapa nih? Kita masukkan jadi min 2 kali 2 tambah 7 sama dengan A kali 2 kurang 2 tambah B. Ini min 4 plus 7 sama dengan, ini kan 0 nih. 0 ya, hilang. Tinggal B saja. Maka B berapa? 3 ya. Ya, B 3 betul. Kemudian ada lagi enggak? Pecahan lain enggak ada kan? Kalau enggak ada, Anda bebas. Pilih sembarangan aja. Mau berapa? Mau 0 boleh. Mau 100 juga boleh. Tiba makin besar angkanya pusing hitungnya kan. Yang kecilnya ya 100, 0. Udah. X sama dengan 0. Boleh ambil X sembarangan. Boleh. Jadi sini kita masukkan mana dari yang kotak nih. Min 2 kali 0 tambah 7 sama dengan A kali X-nya 0 kurang 2. B udah tahu tadi kan? B 3. B ganti ya, 3. Jadi ini 0 hilang. Ini tinggal 7. Ini apa nih? Min 2A. Ini plus 3. Jadi ini 7 kurang 3 adalah min 2A. Jadi 4 sama dengan min 2A. Berapa A? 4 dibagi min 2. 4 dibagi min 2. Hasilnya min 2. Ya. Paham maksudnya? Min 2 kan? Hasilnya min 2. Oke. Kalau sudah, baru kita salin. Salin lagi ini yang ini. Yang kita salin itu yang warna hijau ya. Ke biru.
Yang ini. Kok bisa warna ini? Ini kan salin. Kita salin. Min 2x min 2x plus 7 per x min 2 pangkat 2 terus apa? A per x min 2 maka 1 tambah B per x min 2 pangkat 2. Terus ini sih integral kurung ini kali itu ya. Kali dx integral kali dx integral kali dx. Enak. Jadi ini sama dengan A-nya berapa tadi? A-nya min 2 ya? Ya. Hah? A-nya min 2, B 3. A min 2 ya. Min 2 dx per x min 2. B-nya 3. dx per x min 2 pangkat 2. Nah, ini min 2-nya boleh keluar. Nah, tinggal dx per x min 2. Ini 3-nya boleh keluar. Tinggal dx. Atau ini boleh naik ke atas. X min 2 pangkat min 2 nah. dx. Nah, ini bentuknya dx per u. Harusnya apa? du per u. Enak. Du per u. Nah, turunan ini berapa? 1 dikurang 0 gitu ya. dx. Berarti sama dx enggak? Sama ya. Tambah 3 kali. Ini juga belum sama nih. U pangkat n. Si dx diubah jadi du. X min 2. Sengaja. Berapa turunannya? 1 X turunan 1, 2 turunan 0 dx. 1 dx enggak? Sama dengan dx juga. Ya. Sehingga ini hasilnya min 2 integral du per u apa? Ln u. Agak mutlak ya. Tambah. Ya, tambah 3 kali. Nah ini integral u pangkat n du. Apa semuanya? Seper n plus 1 kali. Enak. Kali u pangkat n plus 1 tambah c. Enak. Jadi min 2 ln x min 2 ini berapa nih? Min 1 kali 1 bagi min 1 kali 3 min 3 x min 2 pangkat min 1. Nah, ini bisa diturunkan ya. Bisa jadinya sama dengan apa? Min 2 ln x min 2 tadi itu hasilnya min 3 ya. Min 3 ini turun jadi apa? Min 3 per x min 2 ya. Tambah c. Selesai. Paham maksudnya? Ya. Jelas nggak nih? Ngobrol tadi ngerti enggak? Nah, selesailah integral tak tentu. Sebentar lagi kita masuk integral tertentu. Ya, kalau tertentu sudah masuk, berarti Anda sudah bisa hitung luas di bawah suatu kurva, luas antara dua kurva yang berpotongan, kemudian volume berputar, diputar dari sumbu X, dan diputar dari sumbu Y, dan sebagainya. Sudah masuk aplikasi ya. Sudah masuk aplikasi. Ini masih integral tak tentu. Oke.
Sorry. Any question? Ada yang mau tanya yang lain? Halo. Oh ya, saya mau tanya, Anda terbiasa nggak dengan Microsoft Teams? Nah, mungkin kuliah penganti saya pakai itu ya. Jadi saya nggak perlu booking-booking lagi di sekretariat SOCS. Kalau booking kan saya waktu itu harus telepon dulu ke sekretarisnya supaya diaktifkan. Kalau itu Microsoft Teams saya langsung, ya. Dan enaknya juga dia recordingnya langsung tinggal di dalam itu. Cuma ada waktunya apa dalam beberapa minggu hilang. Nggak hilangnya maksudnya nggak bisa dipanggil lagi, ya. Tapi nanti saya kasih biasanya saya upload lagi ke YouTube dan link YouTube-nya kasih. Oke. Kalau tidak ada, ini kita lanjutkan dengan integral tertentu, ya. Tertentu. Yang pertama, integral 0,1, nolnya apa? Batas bawah, 0 batas bawah, 1 ini batas atas, ya. Yang bawah ini batas bawah, ini 2x min 5 pangkat 3 dx. Nah, ini menyelesaikan sama persis dengan integral tertentu, hanya bedanya apa? Bedanya adalah dia penyaga batas. Jadi tambah C hilang ya. Jadi ini kalau mau apa? Coba cari turunan dari 2x minimal berapa? 2 kali 1 kurang 0. Enak? Kurang dx. Hasilnya apa? 2 dx. Ya enak? 2 dx. Benar? 2 kali 1 kurang 0. 2 dx. Jadi kalau mau ini boleh 01, 2x kurang 5 kurang maka 3. Dx diubah jadi du. Sengaja ya. Nah, turunan ini adalah 2 dx. Padahal yang ada dx saja terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 dikali 1/2. Nah. Sehingga hasilnya adalah setengah kali A. Ini kita integralkan berapa? U pangkat 3 du. Rumusnya apa? Seper 3 tambah 1. Gitu enggak? Seper n plus 1 U pangkat n plus 1. Harga batas, aduh, lurus ya. Harga batas, kalau ini enggak, ini batas. Harga batasnya sini 0,1 gitu. Batas bawah, yang di 0 ke bawah, atas atas ya. Ini hasilnya berapa? Setengah kali seperempat berapa? Sepalapan. 2x kurang 5 pangkat 4. Harga batas 0,1. Ya. Nah, ini sama dengan 1/8 kali, masukkan batas atasnya apa? 2 kali 1 kurang 5 ya. Nah? Pangkat 4. Batas atas. Batas bawah 2 kali 0 kurang 5 pangkat 4. Nah, kurang 5. Kok ada segitiga ya? Apa aneh. Ya kan? Pangkat 4. Ini X ini batas atasnya masuk dulu. Kurangi. Nanti jangan di sini ya. 4 kurang 1 kurang 0. Salah ya. Selesaikan ini dulu. Jadi 2 kali 1 kurang 5 kurang pangkat 4 dikurang 2 kali 0 kurang 5 pangkat 4. Ya. Jangan bikin 2 kali dan kurung 4 kurang 0. 1 kurang 0. Salah. Ya. Tinggal hasil 8 dari ini 2 kurang 5 berapa? Min 3 ya?
2 kurang 5 min 3 pangkat 4. 0 kurang 5 min 5 pangkat 4. Hasilnya 1/8 dari min di pangkat genap. Genap ya. 3 pangkat 4 berapa ya? 41. Ya enggak? Terus ini juga min 5 pangkat 4 plus kali min ya. 5 pangkat 4 berapa? 625 ya. Jadi hasilnya eh, 81 dikurang 625 adalah negatif 544/8. Kita bagi itu berapa? Min 8 kali 5, 6, 48 ya? 6, 48. Sisa berapa nih? 6, 6 ya? 64 bagi 8, 8 itu ya? 8 kali 8, 64 kan? Ini min 68. Ini bukan luas ya, ini integral biasa, tapi tertentu. Jelas? Halo? Ada pertanyaan di sini? Ini fungsi aljabar. Bagaimana kalau trigonometri? Contoh ini. Kok hari ini lemas ya? Biasanya tidak ada kuliah ya, sorry. Jadi ini ya bukan ya waktu itu saya lagi ada masalah yang harus diselesaikan. Oke, yang kedua adalah apa? 0 pi ini 0 radian sampai pi radian dari sinus x dx. Kalau integrasiin apa? Min cos. Kita cos turunannya min sin gitu ya. Jadi harga batas 0 pi. Ini artinya min dari cos x, ya kan? Jadi kosinus batas atas pi, x-nya ganti dikurang kosinus dari 0. Paham nggak? Halo, dan sampai sini. Negatif dari cos pi berapa? Min 1, cos 0 berapa? 1. Enak. Jadi hasilnya min dari dijumlahkan min 2, hasilnya 2. Ya. Jelas ya? Oke, jelas sampai sini? Kita masuk dengan aplikasi. Nah, mulai. Ini akan diuji juga ya. Aplikasi ini bisa luas, bisa volume mendaftar, ya, bisa agak panjang kurva dan sebagainya. Ya. Jadi aplikasi integral. Oke, pertama adalah luas daerah, dalam bahasa Inggris apa? Area, ya nak? Area di bawah suatu kurva, ya. Oke, kita bagi dua ya. Ada tanda sumbu X, ada tanda sumbu Y. Jadi hmm, ini sumbu Y, sumbu X, kemudian ada di kurvanya di X. Eh, kurvanya dikasih warna lain ya. Kayak ini. Oh, sudah.
Bisa gambarnya bisa sama ya, bisa aja sama bentuknya. Ya, nggak sama persis sih. Nah, kalau dari sumbu X, ya ini tegak lurus nih, ini tegak lurus, ini siku-siku sini. Ini di atasnya misalnya, kalau dari sumbu Y begini kan, ini siku-siku juga sini. Oke, jadi di sini Y adalah fungsi X. Sini yang ini ya, Y adalah fungsi X, harus dibalik. X adalah fungsi Y. Itu yang disebut apa? Inverse. Macet. Fungsi inverse. Ya nak. Misalnya ini batasnya eh, X1, X2 atau AB ya. Boleh AB atau S2. Kalau ini Y1, Y2, Y2 atau PQ boleh aja. Halo. Nah, berapa luas ini terhadap sumbu X. Kalau ini terhadap sumbu apa nih? Terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y. Luas terhadap sumbu X, batasnya dari X1 sampai X2, Y dx. Atau fungsi X dx, boleh ya. Kalau sini luas sama dengan apa? Batasnya dari Y1 sampai Y2, X dy. Terbalik ya. Y dx jadi X dy. Jadi ini adalah luas terhadap sumbu X. Kalau ini adalah luas terhadap sumbu Y. Nangkap tadi? Di SMA dibutuhin enggak lu mas? Nggak tahu butuhin dari mana? Nah ini salah satu yang saya butuhin ya. Jadi ini pembuktiannya menggunakan limit ya. Limit. Limit yang pernah Anda pelajari dulu ya. Mungkin saudara masih ingat diferensial ya. Masih ingat nggak rumus diferensial sebelumnya? Diferensial atau turunan atau derivatif diferensial. Bahwa Y aksen itu adalah dy per dx adalah, sehingga enggak? Apa limit H menuju 0 fungsi F plus H kurang fungsi F plus H dikurang fungsi F per H, ada kan? Tapi kita enggak pakai itu ya. Boleh tulisnya limit dari H menuju 0 fungsi X tambah H kurang fungsi X per H. Ini kan sudah pernah saya sebutin dulu sebelum UTS di awal ya. Eh, Sebenarnya ini yang mode tahun 1980 ke atas. Sebelumnya zaman saya itu belajarnya H itu adalah delta X menuju 0 delta Y per delta X. Ini adalah rumus yang dipakai ini. Halo, ini adalah dy per dx. Halo. Nah, Anda lihat di sini ada yang unsur apa yang sama situ? Kalau ini Y, sini Y enggak? Nah, tinggal ubah ya. Kalau dia luas, kalau masalah luas, ya, guys, ya, kalau masalah luas, maka luas itu L kan, maka sini D luas per dx adalah limit delta x menuju 0, maka sini delta luas per delta x.
Kalau volume, ya, kalau volume adalah D volume, ya. Hmm. Ya, D volume, berarti ini si D volume per dx adalah limit dari delta x menuju nol. Sini delta volume per delta x. Paham maksudnya? Y, Y-nya diganti dengan luas atau Y-nya diganti dengan volume. Halo, jelas sampai situ? Jadi ini kalau kalau ini luas. Kalau ini volume, ini volume. Sudah jelas, ya? Itu kuncinya. Nah, sekarang kita buktikan rumus yang satu aja seperti ini ya, yang ini, yang tidak ada sumber aja. Mengapa ada sumber? Rumusnya luas itu adalah integral dari x1 per x2 y dx atau AB ya, kadang AB Pak. Oke. Nah, ini pakai gambar ya. Oke. Hmm. Nah, misalnya kurvanya masih warna hijau misalnya. Dari sini gitu. Oke, jadi ini turun ke sini, ini adalah X1 atau A, ini saya di sini, tegak lurus ini, tegak lurus, tegak lurus ini adalah X2 atau B, ya. Ini X, ini Y, ya. Kalau perhatikan nih, kita ambil bagian kecil, bagian kecil itu misalnya di sini sampai sini, ya, itu warna lain ya, kasih warna lain ya. Warnanya merah, merah ini. Nah, coba Anda lihat ya. Ini saya perbesar supaya kelihatan. Kalau terlalu kecil Anda nggak kelihatan deh, ya. Ya, saya perbesar gitu. Jadi eh, masa ini adalah delta x, yang ini adalah delta y. Lengkap ya? Baik. Kalau ini saya namakan A, AB yang luas, yang bagian kecil ini. Kata integrasi itu ngerti nggak? Kalau volume ruangan ini saya integralkan dengan batasnya binus dari depan sampai belakang, dapatlah volume kampus anggrek. Paham maksudnya? Jadi kalau bagian kecil itu diintegralkan menjadi volume seluruhnya. Paham ya? Itu artinya. Oke, ABCD. ABCD. Kemudian ini siku-siku sini, kemudian kasih warna lain. Nah, di sini kita buat 4 segi panjang ya. Ini titiknya adalah P, ini titiknya Q. Nah, sekarang coba Anda lihat nih. Coba perhatikan. Menyimak, menyimak tahu kan? Memperhatikan. Coba luas. Ini membandingkan ya. Luas 4 segi panjang yang kecil ya. Aki, Aki CD
itu dibanding dengan luas lebih kecil nggak dari luas ABCD? Luas ABCD. Yang kita mencari itu luas ABCD. Betul nggak? Luas ABCD itu lebih kecil dari luas empat segi panjang yang besar, yaitu apa? PBCD. Nah, kelihatan nggak? Halo, luas ABCD ini yang kecil ini kecil dari yang hijau-hijau ke bawah, yaitu apa? ABCD. Ya. Nah, kalau titik A ini adalah ya titik A itu adalah X, Y, berarti ini Y nah. Halo. Kalau titik A itu adalah titik A-nya adalah X, Y, maka ini Y nak. X-nya ini kan OD ya nak. Terus ini Y ini juga Y kan. Ini kan empat segi apa empat segi panjang AQCD berarti AD sama QC sama enggak? Apa AD sama CD sama, CQ ya, CQ atau QC sama. Kalau gitu luas empat segi panjang AQCD berapa? Ini data X itu gas ini kan, yang ini. Berarti adalah panjangnya Y, lebarnya data X. Betul nggak? Halo? Kecil dari yang kita mau cari itu adalah data luas. ABCD itu data luas nih. Halo? Kecil dari empat segi panjang yang besar apa? Yang tingginya ini atau sebagai panjangnya ini adalah Y ditambah delta Y kurung kali delta X enggak? Halo? Nangkap masuk ke situ? Kalau ya yang masing-masing luas tahu kan ya? Kemudian saya bagi dengan data X. Dibagi dengan data X. Apa yang terjadi? Ya, dibagi dengan data X. Berarti sini tinggal Y kali data X per data X. Enak. Ini data luas dibagi data X. Ini Y ditambah data Y kurung data X per data X. Enak. Berarti data X-nya bisa coret kan? Halo? Data X-nya coret, dicoret. Ya. Oke. Kemudian saya beri limit semuanya. Limit delta X menuju 0 dari apa nih? Y ya. Ini tinggal apa? Limit dari delta X menuju 0 dari delta luas per delta X ya. Oke. Kecil dari dia ada salah tadi ya. Oh enggak, betul. Ini limit dari delta X menuju 0 dari Y ditambah delta Y. Gitu ya. Halo. Apa artinya nih? Delta X-nya menuju 0. Kalau titik B ini saya bergerakkan menuju A ya. B ini menuju A. Makin pendek nggak delta Y-nya? Halo. Saya kalau saya kelengkung gini, ini lebih jelas nih. Ini adalah delta Y, ini adalah delta X. Kalau ke sini, delta X-nya ini, delta Y makin pendek nggak? Makin pendek, makin pendek, makin pendek, betul nggak? Ini titik B menuju A. Pada saat B berimpit dengan A, apa yang terjadi? Pada saat B menuju A, akibatnya apa? B berimpit dengan B berimpit dengan A, betul nggak? Halo, dengan titik A. Akibatnya apa? Delta X-nya menuju 0. Menjadi 0 nggak?
Pada saat data X menuju 0, Y-nya berapa? Data Y. Kan tadi pendek, 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 pendek. Akhirnya data Y-nya juga menjadi 0. Iya. Jadi pada saat data X menuju 0, data Y juga menjadi 0. Ya nak? Titik. Kalau titik itu artinya nggak ada data X, nggak ada, data Y juga nggak ada. Anggap ya. Nah, pada saat ini apa yang terjadi? Nah, ini data Y-nya menjadi 0. Ya kan? Yang ini hilang seperti ini. Maka tinggallah apa? Limit dari Y bukan data X. Jadi tinggal Y. Nah, ini sama dengan apa tadi? Coba lihat. Halo. Limit data X minus 0 di data luas bagi data X adalah sama dengan D luas per DX. Nih, nih. Ini yang kita ambil nih. Halo. Ini sama nama ini. Sama ya. Ini adalah data, data D, D luas, D luas per DX. Enak. D luas per DX. Sama dengan ini Y tambah 0 kan? Y tambah 0 Y kan? Halo. Coba saya tanya, kalau X terletak antara 2 dan 2, mungkin ada. Berarti X itu sama dengan 2. Nah. Ada nggak X antara 2 dan 2? Nggak ada kan? Berarti X-nya berapa? 2. Nah, itu kan nih. Berarti ini D luas per DX sama dengan Y. Nah. Kali silang ya. Apa terjadi? Ya, D luas per DX sama dengan Y kali silang. Maka D luas adalah Y DX. Nah, kalau kita integralkan X1 sampai X2 atau AB ya dari D luas, ini sama enggak integral X1 sampai X2 dari Y dx. Integral D luas luas enggak? Ini integral dx X, integral dy Y, integral du U. Integral D luas luas adalah X1 sampai X2 Y dx. Inilah apa nih? Itu luas di bawah satu kurva terhadap sumbu X. Ini terhadap sumbu X. Itulah asal usulnya. Jelas? Ngerti sampai sini? Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Saya kan tidak diajar nih deh. Sederhana kan? Tidak terlalu itu. Main limit itu. Oke lah. Tadi satu kurva. Sekarang bagaimana kalau antara dua kurva yang berpotongan? Ya, antara dua kurva yang berpotongan. Ini kalau ini satu kurva aja yang membatas. Halo. Bagaimana kalau antara dua kurva atau area, dua daerah atau area antara dua kurva yang berpotongan? Ya, luas daerah atau area antara dua kurva yang berpotongan. Antara dua kurva yang berpotongan. Nah, saya gambarkan. Bisa lengkung-lengkung, bisa lengkung lurus, linear ya. Jadi bisa terjadi gini. Nah,
Ini Y1, ini Y2. Ya. Yang tanya luas yang ini. Berapa luas ini? Yang kuning, saya kasih ke warna kuning. Nah, berapa luasnya nih? Halo, ini misalnya batasnya X1 atau ada satu lagi ini adalah X2 atau AB ya, boleh gak? Ini X, Y, boleh AB, boleh X1 pun. Sebetulnya ini main patron. Ingat nggak model patron baju digunting-gunting gitu kan? Saya pernah penelitian saya optimasi eh, patron baju itu pakaian pada sehelai selembar kain misalnya. Bagaimana mengoptimasinya? Nah, itu ada penelitiannya itu. Optimasi itu ada dua, meminimumkan atau memaksimumkan. Kalau ini artinya memaksimumkan bahan terpakai atau meminimumkan pecah-pecah kain yang terbuang, ya kan? Itu. Jadi ini sama kita menggambarkan kalau ini ya, saya gambarnya sini. Ini titiknya ini ya. Terus ini juga sama. Wah, susah. Oke, yang ini yang lengkung. Kok senang ngobrol ya? Ngobrol. Nah, ini lengkungnya saya saya gini, yang ini lengkungnya gini. Nah, sebetulnya luas yang ini, betul enggak? Luas yang ini dikurangi luas yang ini, betul enggak? Nah, itu kan kalau ini berarti kan non, maaf ya, perhatikan Maboy. Ya, jadi ini Y1, ini Y2. Di bawah Y1 ini luasnya berapa? Pakai rumusnya tadi. Saya batasnya sama X1, X2. Sini X1, X2. Berarti sini integral X1, X2. Sini apa? Y1 DX. DX. Enak. Ini terhadap sumbu X ya. Ini terhadap sumbu sumbu X. Oke. Nah, ini luasnya berapa? Integral X1, X2, Y2 DX. Enak. Y2 sini. Maka luas yang kuning ini adalah perpotong apa dikurangi nak luas yang dari Y1 dikurangi luas terhadap yang Y2. Betul nak? Maka Anda jawab sini karena ini terhadap sumbu X, maka luas adalah luas yang gede yaitu apa X1 X2 sini atau AB boleh gak Y1 DX dikurangi batasnya sama X1 X2 Y2 DX ya nak karena sama boleh nggak kita gabung halo boleh kita gabung jadi batasnya X1 X1 X2 tinggallah sini Y1 kurang Y2 kurung DX inilah rumus yang dipakai itu nak halo datang dari situ paham luas patron yang besar dikurangi luas patron yang kecil. Ya, yang kecil. Paham? Ya.
Boleh S1 atau AB boleh. Nah, bagaimana yang berikutnya adalah terhadap sumbu Y. Misalnya patronnya sama, nggak apa-apa. Tapi terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y. Sama juga. Ya, terhadap sumbu Y. Gitu. Kalau saya gambarkan, ini saya gambar tadi, ya boleh sembarangan gini. Gambarnya yang warna hijau ya. Eh, ini adalah atasnya, kelihatan ya? Hati-hati nih, ini harus hati-hati Anda. Eh, Sini tadi dari Y1 di Y2, Y1 ini diubah menjadi X1, Y2 diubah menjadi X2. Paham maksudnya? Kan X sama dengan fungsi X, maka X adalah fungsi X adalah fungsi Y fungsi X. Ah, salah. Hmm. Hmm. Tuh, bisa keluar ini. Gini ya, jadi dia eh, maksudnya gini, kalau Y Y1 adalah fungsi X1, maka X1 adalah fungsi Y1. Betul nggak gitu? Halo, jelas ya ini? Kalau Y2 adalah fungsi X2, maka X2 adalah fungsi Y2. Kan gitu. Jelas Miss nih? Itu artinya diubah. Ya, diubah. Misalnya Y adalah S kuadrat. Dibalik apa? S kuadrat adalah Y, maka X adalah akar akar dari S kuadrat. Eh, saya Y sama dengan S kuadrat. Maka S kuadrat sama dengan Y. Berapa X berapa? Akar Y. Nah ini contohnya. Kalau ini S, indeksnya 1, berarti 1 semua. Paham? Berarti ini akar Y ini. X satunya akar Y aja, enggak usah. Ya, jelas ya? Itu maksudnya. Baik. Terus ini terhadap ini adalah Y1, Y2. Batasnya. Nah, bingung kan tadi. Kalau Y1, Y2 nanti ada Y1 lagi. Jadi ini saya nama PQ aja ya. PQ. PQ ya. Nino XY. Nah, ini terhadap apa? Terhadap sumbu Y. Kalau kita gambarkan, misalnya ini putus. Gambar itu. Yang ini adalah salah. Hmm, gitu ya. Tuh yang ini. Nah, paham ya? Yang kita cari itu adalah di sini adalah bukan Y dari Y1 cari X1, dari Y2 cari X2. Paham ya? Hah? Nah, berapa luas yang ini? Luas yang ini berapa nih? Yang kita cari itu kan luas ini sama luas ini. Betul enggak? Nah, dari sini berapa luas ini? Kalau itu ini luasnya integral PQ ya enggak? Di sini apa? X1 DY. Terus ini X1 DY. Terus ini integral PQ X2 DY. Ah, saya tanya berapa luas
antara dua kurva potongan nih, yang kuning. Patron yang besar kurang kecil nggak? Nah, yaitu yang besar siapa? Maka luas adalah yang besar PQ, yang besar adalah dari X2 kan? Berarti sini adalah X2 DY dikurang integral PQ X1 D DY. Ya nak? Karena batasnya sama, boleh digabung, maka luas sama dengan integral PQ X2 dikurang X1 DY. Berdasarkan gambar itu ya. Maka inilah yang disebut apa? Luas antara dua kurva yang berpotongan terhadap sumbu Y. Ya, ini terhadap sumbu Y. Sudah paham? Halo, paham nggak nih? Nah, kalau sudah, kita masuk dengan contoh. Ya. Oke, jadi dari recording ya ini. Oke. Baik, kalau sudah kita masuk dengan contoh. Contoh yang pertama adalah tentukan luas daerah atau area ya, yang dibatasi oleh parabola Y sama X kuadrat, sumbu sumbu X dan X sama dengan satu. Nah, gimana tuh? Sudah gambarkan sketsanya. Ini satu, ini X, ini Y, ini. Nah, satu ini adalah parabola. Ini warnanya lain nih. Gitu ya. Y sama dengan X kuadrat. Sumbu X itu ini kan. Ini sumbu X dan X sama dengan satu ini kan. Di X sama dengan satu. Ya nak? Ini sumbu X. Jadi yang kalau dikasih warna, yang mana tuh? Kalau luas yang ditanya itu ini kan. Mengapa Anda pelajari ini? Tahu nggak? Karena di bidang daftar itu tidak semuanya istimewa. Istimewa Anda tahu kan segitiga, segi panjang, trapesium, bujur sangkar, apa lagi? Lingkaran. Ini bentuknya apa dah? Segitiga? Bukan, ada lengkung, tuh kan? Nah, itu gunanya dipelajari. Asal fungsi dari garis lengkung itu diketahui. Fungsinya nggak diketahui, gimana cari hitungnya? Nggak bisa. Jelas ya? Itu fungsinya kita pelajari. Oke ya? Nah, oke, kalau sudah batas kalau taruh sumbu X ini taruh sumbu X dari 0 sampai 1 nanti, ya kan? Oke, jadi berarti terletak batasannya berarti X terletak antara dari 0 sampai 1 ini batasannya. Ya, ini terhadap sumbu X.
ya, terhadap sumbu X, maka luas atau area sama dengan apa? Integral batas yang dari 0 sampai 1, ya enggak? 0 sampai 1 dari Y dx. Dan sumbu X ke sumbu Y, nah, batas Y-nya, terus ini X dy, terbalik ya. Jadi 0,1, Y-nya berapa? Y-nya X kuadratnya ini. X kuadrat dx. Ini angka 1. Nah, berapa nih? Integral X kuadrat berapa? Seper 2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1 agak batas 0,1. Jadi seper 2 tambah 1 3 X pangkat 3 agak batas 0,1. Jadi hasilnya sepertiga dari S pangkat 3 batas atas dikurang S pangkat 3 batas bawah. Kan gitu kan? Jadi S sepertiga kali 1,31 0,30 hasilnya sepertiga. Jelas? Alright, ini yang mudah sekali. Oke. Ini pasti dalam yang diuji itu pasti kalau nggak luas bidang datar antara dua kurva potongan, volume benda putar antara dua potongan, bisa taruh sumbu X, bisa nggak taruh sumbu Y, ya. Diputar sumbu X atau sumbu Y, ya. Atau luasnya itu taruh sumbu atau sumbu Y, ya. Bisa nggak panjang kurva. Oke, udah masuk selanjutnya. Nah ini, sampai sini dulu ada pertanyaan dulu nggak? Udah jenuh ya? Panas? Kayak kepala panas nggak? Panas. Nggak panas enggak? Baik, terakhir masih ada satu lagi. Nomor 2, tentukan luas daerah atau area yang dibatasi oleh dua kurva yang berpotongan, yaitu apa? Y sama dengan parabola. Nah, hati-hati nih, parabolanya bukan X kuadrat ya. Dan garis linier, X dengan X. Nih. Nah, ini parabola buka ke atas atau ke bawahnya? Kita ada belajar kan parabolanya itu apa namanya? Cekung ke bawah atau cekung ke atas? Lihat ini kalau mau tahu paling mudah tuh tanya A-nya. Sih kan? Kan parabola tuh Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C kan? Nah, A-nya berapa sini? Coba lihat. A-nya berapa? Kan ada belajar maksimum, minimum. A-nya 1 nak. 1 itu besar dari 0 kan? Mencapai minimum. Puncaknya di bawah. Minimum puncak di bawah nak? Maksimum puncak di atas. Itu dipotong garis lengkung. Udah. Ya kan? Berarti Y satunya adalah, jadi Y sama dengan X ini kan, yang bawah ini sketsa aja, gambar sketsanya. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 3X. Ini garis lengkung, apa parabola. Nah, berapa luas ini? Paham? Yang atas Y1, yang bawah Y2. Udah. Nah, kalau dipotong keduanya, batasnya berapa? Titik-titik ini maksudnya batasnya nih. Y1 sama dengan Y2 nak? Atau Y2 sama dengan 1 terserah. Paham maksudnya? Y sama Y kan? Y parabola X kuadrat kurang 3X sama dengan Y linier. Ya nak? Terbalik boleh, tapi ya itu hati-hati negatif gitu. Terus dipindahkan nih.
Ini kan bisa digabung. X kuadrat kurang 3X kurang X sama dengan 0. Nah, nanti digabung. Jadi X pangkat 2 dikurang berapa? 4X ya kan? Min 3 tambah min 1 kan? Min 3X tambah min X. Dikeluarkan X kuadrat. X kuadrat. Difaktorkan. X kali X min 4 enggak? Pertama sama dengan 0. Yang kedua 4. 0 dan 4 ya kan? Itulah harga batasnya. Paham? Dipotongkan kedua kurva tersebut untuk mendapatkan harga-harga batasnya. Batas atas, batas bawah dan batas atas. Nah, langsung sini terhadap ini kita hitung misalnya terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Jangan taruh sumbu Y ini, pusing hitungnya. Ya, lihat di gambarnya juga ya. Gambar sketsa ini enggak perlu bagus. Nah, berapa nih? Maka luas sama dengan integral batas yang 0,4 yang atas Y1 dikurang yang bawah Y2 yang tadi pastoron ya. Y1 kurang Y2 dx. Nah, ganti. Jadi eh, luas sama dengan 0,4 Y1-nya berapa? Y1 dari gambar deh. X dikurangi Y2-nya X kuadrat kurang 3X. Hati-hati ini harus dikurung semuanya. Kurung siku atau kurung awal. Enak. Nah, buka kurung dulu. Oke, jadi berapa? 0,4 ini buka kurung X ini kali min X kuadrat min kali min plus 3X. Berarti X dan 3X bisa gabung nggak? Berapa? 4X min X kuadrat dx. Ya, ya kan? Nah, saya di sini ya. Jadi luasnya adalah integral 0,4 4X kurang X kuadrat. Ya, oke. Nah, berapa nih? Ini sama dengan 4 kali integral X pangkat 1 berapa? Seper 1 tambah 1 berdua X pangkat 1 tambah 1. X kuadratnya nah. Dikurangi integral X kuadrat seper 2 tambah 1 3 X pangkat 3 2 tambah 1 3 kan? Nah, ini tadi kurang ini ya. Jelas di sini agak batas 0,4. Agak batasnya ini 0,4. Jadi hasilnya 4 kali setengah berapa? 2x kuadrat dikurangi sepertiga x pangkat 3. Agak batas 0,4. Masukkan nih. Terserah ini ada dua cara. Masukkan harga batas atas semuanya dikurung, dikurangi batas bawah. Atau boleh enggak 2 kali x kuadrat batas atas 4 kuadrat dikurang x kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Kurang sepertiga kali x pangkat 3 batas atas dikurang x pangkat 3 batas bawah. Jadi hasilnya 2 kali ini 16 kurang 0, ini sepertiga kali 4 pangkat 3 berapa? 64 ya. Enak. Jadi ini 32, ini berapa? 64 per 3. Sama penyebut berapa? Per 3 ya nak. Kalau per 3 ini 32 kali 3 berapa? 96 kurang 64. Nah, 96 ya. Berapa? 32 per 3. 30 bagi 3 kan 10. Sisa 2 kan? Anda boleh jawab begini atau gini. Terserah. Dua-dua betul. Dua-dua benar ya. Mau jawab 32 per 3 atau mau jawab 10 per 3. Bahayanya takut saya tuh ini jawab 1, 2, 3. Gawat. 3 per 2 per 3 aja. Oke? Dan nah, dengan gitu kita bisa buktikan sebenarnya mengapa luas lingkaran itu pi r kuadrat.
panjangnya. Wah, oh ya, Anda sudah belajar substitusi trigonometri kan? Kemarin, aku tangan aku itu kan, ya, ini panjang nih, waduh. Oke, kita bisa buktikan mengapa luas lingkaran itu adalah eh, yang ketiga sini. Buktikan luas lingkaran, mengapa pi r pangkat 2. R-nya besar saya pakai. Nah, Y, bukti. Saya pakai lingkaran, jari-jari, 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 jari-jari. Ini warna hijau. Oh, tidak bagus gambarnya. Oke, ini gambar sketsa aja. Ini 0 R, ini min R ya. Sebenarnya kita tidak perlu cari satu lingkaran dulu. Cukup cari seperempat lingkaran aja. Itu enggak? Ini adalah seperempat luas lingkaran. Itu enggak? Batasnya 0 sampai R. Ya, ini sumbu X, sumbu Y. Nah, sama saja sini. Terhadap, itu dulu, terhadap apa? Sumbu X. Maka seperempat luas, ya, seperempat luas lingkaran adalah integral batasnya. Batasnya berapa? X-nya? Dari X-nya dari 0 sampai R, Y dx. Enak? Ya kan? Nah, Y-nya dari pasaran lingkaran apa? X kuadrat tambah Y kuadrat kan sama dengan R kuadrat. Betul nggak? Lingkaran yang pusatnya 0,0, jari-jarinya R. Ngerti nggak dong? Berapa Y kuadrat? Y kuadrat adalah R kuadrat dikurang S kuadrat. Berapa Y? Akar R kuadrat kurang X kuadrat. Oke? Sehingga eh, seperempat luas lingkaran adalah X-nya dari 0 sampai R, Y-nya ini akar R kuadrat kurang S kuadrat dx. Ini yang integral dengan substitusi trigonometri. Ya enggak? Nah, kita pakai itu. Oke. Oke. Eh, kita cari dulu ya. Kita cari dulu. Jadi integral tanpa tanpa harga batas dulu. Akar R kuadrat dikurang S kuadrat dx. Ya enggak? Kita cari dulu berapa? Oke, segitiga siku-siku. Aduh. Theta. Yuk. Eh, kalau selisih dua kuadrat, baru hari Kamis yang lalu. Maka elemen yang depan apa? Sisi miring. Satu lagi apa? Kaki siku-siku. Enak. Wih. Ya nih. Kalau sisi dua kuadrat, maka elemen yang depan R besarnya sama dengan sisi miring. Hipotenusa. Maka yang belakang X adalah kaki siku-siku. Kaki siku-siku vertikal atau horizontal. Ya kan?
Yang kosong adalah akar. Sekarang cari hubungannya. Coba. Apa hubungan X dengan R? Hah? Sin theta, betul. Maka X sama dengan dikasihlah R besar dari kali sin theta. Turunan X terhadap theta adalah R kali sin tunannya apa? Cos theta. Kali silang, maka dx adalah R kali cos theta d theta. Enak. Apa hubungan akar dengan bilangan R? Ya, di mana ada sin, di situ ada cos. Maka akar adalah R, silang R kali cos theta. Oke. Nah, baru cari jadi integral. Tampaknya tanpa agak batas ya. Tak tentu dulu R besar dia dari kuadrat. Kita masukkan berapa integral akar berapa tadi? Akarnya berapa? R cos theta. R cos theta dikali dx. Dx berapa? R besar, apa dia cari R cos theta d theta. R cos theta d theta. R kali R apa? R kuadrat keluar. Cos kali cos. Cos kuadrat theta d theta. Nah, Anda tahu cos kuadrat theta apa? Pakai apa? Bisa pakai reduksi, bisa panjang. Bisa nggak pakai yang sebelumnya, integral yang sering kali kita jumpai apa? Pakai sudut kembar itu apa? Cos 2 theta. Cos 2 theta adalah dalam cos 2 cos kuadrat tengah kali ini theta min 1 nah. Sehingga min satunya pindahkan jadi 1 ditambah cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta. Berapa cos kuadrat theta? Cos kuadrat theta adalah 1 ditambah cos 2 theta per 2 ya. Jadi ini R kuadrat, ini masukkan sini 1 tambah cos theta per 2 ya nak. Nah, setengah ini keluarnya ya, setengah R kuadrat. Terus ini apa? Integral dari ini cos 2 theta ya salah. Cos 2 theta. Cos 2 theta. Jadi ini tinggal 1 tambah cos 2 theta d theta. Jadi setengah R kuadrat ini dipecah jadi integral 1 kali d theta ditambah ini cos 2 theta d theta. Gitu ya. Nah, setengah R kuadrat integral theta theta kan. Nah, ini nama sudutnya beda. Jadi ini integral cos 2 theta d 2 theta nah. Turunannya berapa? 2 d theta kan? Pada ini d theta saja terjadi kelipatan 2 dikali 1/2 ya. Jadi hasilnya setengah R kuadrat ini theta ditambah setengah kali integral cos U du apa? Sin U ya. Sin U. Jadi sin 2 theta. Oke. Tata lagi ya. Jadi kita teruskan jadi integral R kuadrat dikurang S kuadrat dx adalah hasilnya apa tadi? Setengah R kuadrat kali theta ditambah. Nah, setengah sin 2 theta. Tambah C saya tidak tulis ya, karena ini mau arahnya ke tertentu. Sin 2 theta kan bisa dipecah 2 sin cos. Ya nak? Jadi sini setengah kali sin 2 theta adalah 2 sin cos.
Sudutnya setengah kali 2 theta, theta, theta. Itu enggak? Halo? Sin 2 theta, 2 sin theta cos theta. Ini setengah sama 2 coret. Jadi tinggal apa? Setengah R kuadrat, theta ditambah sin theta kali cos theta. Oke. Jadi ini setengah R kuadrat. Nah, theta itu diambil dari mana? Ini dari sini nih. Ini saya kasih warna lain ya supaya Anda ini dari sini coba sin theta sama dengan XPR. Maka theta berapa? Adalah arcus apa sudut pusat dari sinus yang agaknya XPR, benar? Udah, theta ganti arcus sin XPR. Theta diganti dengan arcus sin XPR. Ditambah sin theta berapa tadi? Ada di gambar. Sin theta XPR sedangkan cos theta akar PR ya. Sin theta XPR dan cosnya akar R kuadrat kurang S kuadrat PR. Sehingga hasilnya ini adalah setengah R kuadrat dikali arcus sin XPR ditambah ini apa nih? X kali akar R kuadrat kurang S kuadrat PR. Kuadratnya lah, R kali R kuadrat. Coba dikalikannya. Ini kita kaliin ke dalam jadi setengah R kuadrat arcus sin XPR ditambah setengah R kuadrat dikali dengan X kali akar R kuadrat kurang S kuadrat per R kuadrat. R kuadratnya bisa coret ya. Halo? R kuadrat bisa coret enggak? R kuadrat bisa coret, maka tinggal apa? Setengah R kuadrat arcus sin XPR ditambah apa nih? Setengah X akar R kuadrat kurang S kuadrat. Baru Anda jawab tadi apa? Ini yang di depan lagi. Ini tadi kan? Salin dulu. Seperempat luas lingkaran adalah apa? Mana tadi? Integral 0 R. Mana? Integral 0 R akar R kuadrat dikurang S kuadrat dx ya. Jadi berapa ini integral 0 R? Sorry. Integral ini sudah kita salin dari mana? Ini letaknya kan? Salin nih. Setengah apa? Setengah R kuadrat arcus sin XPR ya kan? Ditambah setengah X akar R kuadrat kurang X kuadrat. Agak batas 0 R, enak? Agak batas 0 R. Nah, maksudnya jadi setengah R kuadrat atau masuk dulu arcus oh bentar. Setengah R kuadrat tetap yang kita ambil ini ya. Arcus sin X yang kita ganti R batas atas bagi R dikurang arcus sin batas bawah 0 PR gitu enggak? Ini yang depan ditambah setengah X batas atas R akar R kuadrat dikurang R kuadrat dikurangi enak setengah kali 0 akar R kuadrat dikurang 0 kuadrat.
Jadi seperempat luas lingkaran sama dengan apa nih? Setengah R kuadrat arcus sin 1. Enak nih. R bagi ini coret ini 1 dikurang arcus sin 0. Enak ini dalam kurung ya. Ditambah setengah kali R kali ini 0 ya. Akar 0. Akar 0 dikurang ini 0 juga. Gitu ya. Jadi seperempat luas lingkaran adalah ini habis nih. Ini aku sin 0 kan. Nah, tinggal setengah R kuadrat. Aku sin 1 berapa? Hah? Sin 90 derajat adalah 1 nak? Sin 90 itu pi per 2 nak? Maka sudut pi per 2 adalah sudut pusat atau aku dari sinun yang harganya 1. Jadi aku sin 1 adalah pi per 2 gantinya. Pi per 2 ya nak? Dikali pi per 2. Jadi hasilnya ini seperempat luas lingkaran adalah seperempat pi r kuadrat. Betul nggak? Perempatnya coret. Maka luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Udah lewat 3 menit. Ya udahlah. Sudah Daniel yang nggak ada apa nih? Frederick Gio Mulyono Kerta ada ya. Matthew Muhammad Fadi Fatahi. Ini memang enggak, maksudnya yang tenang enggak pada masuk ya, udah setahu izin. Muhammad Huda Setiawan, Nathanael Evander, Nicholas nih izin nih. Udah izin ya. Raffi, Roderick Angelo, ini Pienenta Gracela, nggak ada ya. Wira Dika IC, ini yang nggak ada ya, nggak ada. Hah? Kenapa? Namanya siapa? Ah? Karta. Oh tadi ada saya panggil. Karta Yetro Daron. Oke,